Gue dapat 1 miliar dari Meta Ads tanpa perlu ngikutin aturan main dari algoritmanya. Kok bisa ya gitu ya. Jadi hari ini gue mau share ya ke teman-teman bagaimana dashboard gue ini bisa menghasilkan sampai miliaran gitu ya, seperti yang lo lihat di sini. Purchase value gue sudah 1 miliar dan ini gue lakukan selama gitu ya. Selama beberapa bulan ke belakang gue ngiklan di Meta Ads dan sampai dengan hari ini gue masih mendapatkan pertanyaan. Ini strukturnya gimana? Gue udah 20 konten, gue 15 konten, habis itu gue tambahin lagi setiap hari 5 konten di campaign tersebut, tapi kok gue nggak winning-winning ya? Oke guys, hari ini gue mau kasih tahu ke kalian bahwa kalian gak harus selalu ikutin algoritmanya, tapi temukan cara bermain yang benar. Oke, gimana? Gue mau kasih lihat dulu gitu ya. Bukti bahwa gue menggunakan gameplay gue sendiri. Kita masuk ke dashboard aja ya. Gue tuh ngelihat orang yang lagi ngiklan, ini kelamaan nge-stuck di fase testing. Ciri-cirinya performa campaign-nya nggak stabil, masih kadang profit, kadang balik modal, bahkan lebih sering boncos nggak ada hasil. Akhirnya nggak pernah ngerasain campaign yang udah stabil buat kasih result. Kalau lu juga lagi ngiklan dan pengen cepet keluar dari fase testing biar bisa masuk ke fase profit maksimal, gue udah buatin framework Meta Ads Digital Selling. Isinya lengkap, langkah demi langkah yang bisa lu ikutin biar cepet dapet hasil yang nyata. Gue juga mendokumentasikan perjalanan digital selling gue setiap hari lewat grup Digital Selling Daily. Jadi lu bisa langsung belajar dari proses yang real. Klik link di bawah ini buat gabung dan dapetin frameworknya. Oke, di sini gue sudah sediakan 3 dashboard ya teman-teman ya. 3 dashboard di mana ada yang spendingnya 650 juta, di sini 100 juta, dan juga yang ini nggak kebaca nih, tapi harusnya juga ratusan juta lah ya. Ini ada amount spend-nya, campaign-nya banyak gitu. Kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, kita buka salah satu campaign gua yang terjadi 24 purchase dan dapat ROAS 6,5 gitu. Kita coba buka. Nah, itu gua pakai 3 adset gitu ya, 3 adset ini. Dan teman-teman bisa kita coba lihat, oke, ini cuma satu konten. Ini kita buka lagi satu konten, dan ini kita buka lagi satu konten. Oke, kita coba ke dashboard yang lain, gitu ya. Ini ada 100 pembelian dengan ROAS 2,4, bagus. Kita lihat, oke, ada 3 adset lagi. Ini satu konten, ini satu konten, dan ini juga harusnya satu konten yang sama. Oke, kita lihat lagi another dashboard gitu ya. Ini 46 pembelian dengan ROAS 3,99, jadi ini juga bagus. Ini 3 adset dan satu konten. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya gitu ya, bahwa struktur harus berapa konten segala macam itu bukan sesuatu yang saklek teman-teman harus ikutin. Jadi jangan ngikutin cara yang kurang pas gitu ya. Jadi mentang-mentang algoritma bilang, oh kita mesti banyakin konten, teman-teman jadi ngejar-ngejaran konten, 15 konten, 20 konten, padahal sebenarnya bukan itu maksudnya, gitu ya. Yang dimaksud sama Meta Andromeda adalah kalian sebanyak-banyaknya menaruh konten yang relevan ke dalam satu adset. Jangan yang konten-konten ya udah yang penting sejadinya lah dimasukin semua, itu jadinya quality atau kualitas dari pixel kalian, dari targeting kalian itu jadinya menurun juga. Jadi kalau mau banyakin konten boleh asal berkualitas. Oke? Jadi nggak usah kayak kalau teman-teman punya kapasitasnya cuma satu konten seperti gua gitu ya. Ya udah satu konten aja dulu, nggak masalah. Bisa juga kan gua menghasilkan berapa 100 pembelian dari satu konten nih. Mau pakai cara gimana pun gitu ya. Yang penting teman-teman tuh tahu bahwa yang paling penting sekarang adalah relevansi iklan. Jumlah iklan yes penting, cuman lebih penting lagi artinya relevansi iklan. That's why ini gue mau share ya ke teman-teman ya, bahwa setelah mengetahui bahwa oh si Jordan bisa loh jualan cuma pakai satu konten doang. Yes, betul. Dan gue mau share juga ke lu bahwa gameplay untuk kita bisa win di Meta Ads itu sebenarnya adalah 3 fase ini. Fase eksplorasi, fase eksploitasi, dan juga fase fine tuning untuk menentukan titik optimum disertai dengan maintain result. Maksudnya gimana? Ini gue mau jelasin satu-satu gitu ya. Gameplay win di Meta Ads. Fase eksplorasi. Nah, fase eksplorasi ini sebenarnya fase yang sangat kritikal ya. Jadi fase-fase yang sebenarnya ini jadi fase penentu gitu ya. Teman-teman bisa make it atau enggak di Meta Ads. Karena kita nggak usah ngomongin scale dulu deh, punya 10 campaign, 20 campaign. Kalau fase eksplorasi ini aja belum lewat, makanya saya taruh di sini. Dari fase eksplorasi mau ke eksploitasi, harus menemukan ini dulu nih. Menemukan sweet spot-nya.
Sweet spotnya apa aja? Ini perlu teman-teman. Teman-teman harus tahu winning konten iklannya teman-teman dulu itu seperti apa. Nah, kenapa saya satu konten doang gitu ya bisa menghasilkan 100? Karena saya dari dulu udah bikin 6.000 konten iklan teman-teman. Jadi ketika saya taruh, jadi lebih tajam gitu loh. Oh, konten iklan yang seperti ini bakal winning nih. Terus kalau udah winning ya udah gitu loh. Saya bisa move ke produk yang lainnya. Terus abis itu winning bidding. Abis itu winning landing page. Ini juga seiring dengan perkembangan zaman, cara kita untuk menyusun landing page juga tentunya harus di-upgrade gitu ya. Nah dulu, kalau dulu ya, teman-teman mungkin ada yang ngikutin saya dari dulu juga gitu ya, bikin landing page itu ada strukturnya saya, problem, agitate, solutions, gitu. Atau teman-teman yang baru join bisa tonton di video YouTube saya yang ini. Tapi di keadaan sekarang, saya lebih suka struktur landing page yang memberikan hasil di depan sekarang. Jadi ada proof-nya dulu, habis dari proof ini bentuknya bisa jadi testimoni, bisa jadi bentuknya itu adalah output atau janji yang teman-teman bisa taruh di paling atas gitu ya. Habis proof, habis itu baru dikasih resiko itu diturunin gitu ya. Apa yang terjadi kalau proof ini nggak nyampe gitu ya. Katakanlah teman-teman menjanjikan kayak oke guys, gue akan ikuti program diet gue selama 30 hari dan teman-teman bisa turun 7 kilo seperti orang-orang ini. Langsung ditaruh tuh testimoninya. Habis itu risk diturunin. Kalau teman-teman nanti nggak turun 7 kilo, teman-teman boleh misalkan kayak minta setengah uangnya kembali atau minta full garansi, jadi risknya diturunin. Nah, baru setelah itu kita seperti biasa tuh, problemnya apa dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena sekarang penjual produk sudah banyak gitu ya, jadi mereka sudah punya benchmark lah, nggak usah terlalu disebut lagi masalah-masalahnya apa, tapi langsung ke proof-nya itu juga nggak masalah. That's why itu struktur landing page yang gue suka sekarang. Nah, teman-teman ketika di fase eksplorasi ini butuh menemukan yang namanya sweet spot antara ad content gitu ya, offeringnya seperti apa, penawarannya, cara teknik teman-teman untuk menawarkan produk seperti apa, biddingnya, budgetnya berapa, manual atau automatic, ini biddingnya juga mesti dipasin nih. Sama landing page yang tulisannya seperti apa. Ini ketemu, klik gitu ya, teman-teman udah tinggalin aja, nyalain aja campaign-nya, langsung bisa profit setiap hari gitu. Nah, makanya gua ketika video ini diupload harus sudah jadi gitu ya produk gua yang namanya framework Meta Ads Digital Selling ini ngebantu teman-teman buat ini menemukan sweet spot dengan cepat. Oke? Jadi teman-teman jangan bingung lagi kayak cobanya satu-satu kelamaan gitu loh. Nah, ini gue udah buatin gitu ya framework yang gue pakai juga gitu ya buat bikin konten iklan gue dengan cepat bisa profit. Gak cuma konten iklan, tapi juga the whole campaign ya, campaign Meta Ads gue bisa lebih cepat profit. Oke? So, ini tujuan gue membuatkan framework karena ini yang menurut gue paling challenging adalah di sini nih, di fase ini. Nah, kalau sudah ketemu, oke, teman-teman ROAS-nya udah bisa besar, udah bisa di atas 3 gitu ya. Kayak beberapa konten iklan yang gua running di sini, ini ROAS-nya 3, ROAS-nya 2. Teman-teman baru melakukan yang namanya fase eksploitasi. Jadi fase eksploitasi ini teman-teman boleh pecah ke dalam beberapa ad account. Jadi ada punya ad account 1, ad account 2, ad account 3. Kenapa? Ini percaya nggak percaya teman-teman ya. Gue juga soalnya orangnya cukup data ya, maksudnya kayak reason dibalik kenapa punya banyak ad account tuh apa gitu loh. Tapi lagi-lagi hal yang gue temui di market adalah setiap ad account itu punya performance-nya masing-masing. Maksudnya performance gimana? Jadi ada yang kalau kita taruh produk kita gitu ya, di ad account A ini lebih bagus, di ad account B ini biasa aja, di ad account C ini bagus banget. Jadi berubah performance-nya. Nah, makanya eksploitasi means konten, campaign, targeting yang sudah ketemu, landing page yang sudah ketemu, bidding yang ketemu, di duplicate juga ke ad account yang lain. Jadi katakanlah ad account A sudah running dengan 5 campaign. Dibuat juga nih di ad account B dengan campaign yang berbeda. Dan ini gue juga lakukan teman-teman. Gue walk the talk gitu loh. Kalau teman-teman lihat di sini gitu ya. Ini ada satu produk gitu ya yang namanya RRTP kodenya. Itu ya, dia bisa dapat ROAS 6 di sini, dan kalau di ad account yang ini ROAS-nya tuh mentok di 3-an, 3 atau 4 atau 2 lah gitu loh. Tapi di sini dia bisa lebih perform gitu. Nah, that's why ini percaya nggak percaya ya teman-teman ya. Percaya nggak percaya. Cuman kalau gue sih metode gue seperti itu, eksploitasi. Tapi
Cuma eksploitasi lebih simple lah teman-teman, ini hal yang lebih nggak gitu pusing lah gitu ya. Kalau yang tadi gitu yang menemukan kliknya tuh baru pusing, oke? Nah, setelah teman-teman sudah melakukan eksploitasi gitu ya, di copy ke beberapa account, baru teman-teman menemukan yang namanya fine tuning titik optimum. Jadi ini kita udah mainnya budget gitu secara besar gitu. Maksudnya budget secara besar adalah gini. Ketika kita totalin dari 10 ad account, katakanlah teman-teman pakai 10 ad account nih di satu produk, 10 ad account jebret. Teman-teman spending sehari 10 juta, dapatnya 30 juta. Berarti 3 kali lipat. Terus teman-teman mau naikin lagi budgetnya atau nambah ad account-nya dari 10 juta jadi 15 juta. Pas teman-teman naikin ke 15 juta gitu ya. Kok ini performance-nya tetap mentok di 28 juta atau 31 juta bahkan hasilnya. Jadi kayak teman-teman nambah 5 juta, tapi hasilnya nggak nambah ikutan signifikan nambahnya. Nah, bisa jadi setelah melewati fase eksploitasi, ini sudah agak mentok gitu. Titik optimumnya adalah di 10 juta spendingnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa stay di 10 juta dulu. Untuk apa? Untuk memaintain result. Tapi sambil memaintain result, teman-teman boleh nih melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti, oke, kita bikin terobosan baru nih produk. Misalkan konten iklannya kita upgrade deh sama artis atau sama KOL. Terus habis itu kita ngerjain yang organiknya juga deh biar ada penjualan organik, itu boleh banget. Nah, tapi penting untuk kita menemukan fine tuning titik optimum atau memaintain result gitu ya. Jadi teman-teman mesti bisa ngebaca tuh gitu secara gambaran besar seperti apa. Jadi 3 fase itu yang gue lewati biasanya, fase eksplorasi, eksploitasi, dan juga fine tuning titik optimum. Nah, biasanya karena gue tuh alirannya adalah digital selling gitu ya. Jadi ketika sudah mencapai titik optimum, gua ini sebelum-sebelumnya ya, berdasarkan historis sebelum-sebelumnya adalah biasanya shift ke produk baru yang serupa gitu. Misalkan gua jual mengenai automations ya kan. Automations udah mentok nih di 5 juta per hari. 5 juta per hari itu udah ROAS yang paling bagus. Nah, biasanya kalau gue udah masukin konten iklan sebanyak 2 kali gitu ya, gue tembak konten iklan sebanyak 2 kali tapi masih nggak gitu ngefek banyak gitu ya performanya, itu gua semacam ngebaca ini marketnya ini agak lumayan mentok lah gitu loh setelah dites. Makanya gua mendevelop produk lainnya dari automations menjadi chatbot misalkan. Jadi gue lebih spesifikin ke chatbot karena chatbot ini paling banyak dipakai gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih teman-teman. Jadi eksplorasi, eksploitasi, dan juga fine tuning titik optimum. Oke? Nah, sekarang teman-teman udah tahu gitu ya flow-nya seperti apa. Teman-teman tinggal praktek dan jangan lupa teman-teman ambil framework gue ini biar lo nggak kelamaan di fase eksplorasi. Jadi lo bisa langsung cepat naik ke fase eksploitasi dan tentunya bisa mendapatkan profit lebih cepat lagi. Oke? So, kita ketemu di next video ya.